Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat ya. Hari ini tanggal 10 Agustus ini unjuk rasa besar-besaran di mana-mana para buruh ya. Tapi Anda nggak ikut turun kan ya, Bung Rocky ya? Enggak, kan itu agenda buruh udah dirancang panjang oleh teman-teman buruh. Tapi tentu kita beri semangat bahwa itu adalah hak berdemokrasi itu. Mm-mm. Dan harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa berjilid-jilid, sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun soal Omnibus Law itu diabaikan Ya, 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 tuntutannya betul. oleh pemerintah. Ya, jadi jangan kemudian nanti dibilang Anda yang ngompor-ngomporin, di nggak ada urusannya, yang ngompor-ngompor tanpa dikomporin udah mereka meleduk sendiri udah ya. Iya, itu demonstrasi buruh itu hak sejarah dan biasanya didorong justru oleh sejarah itu, didorong oleh siapapun nggak mempan. Tapi karena akumulasi persoalan itu pasti akan menimbulkan semangat buruh untuk terus berjuang. Jadi Yes, teman-teman buruh terus berjuang. terus berjuang dan tentu kita ingatkan ini ya, ini Anda itu hak konstitusi Anda, tetapi ingat ya dalam situasi begini mesti hati-hati karena bisa saja nanti Anda diprovokasi dan sebagainya dan kemudian Anda yang disalahkan. Ini penting untuk diwaspadai oleh teman-teman buruh ini. Ya, pengalaman saya dan saya mengerti psikologi buruh, saya percaya pada teman saya Jumhur Hidayat, dia mampu mengendalikan karena pengalaman dia dengan soal-soal perburuhan. Yes, oke. Sekarang mari kita omongin soal Anda ini. Saya agak kaget ini karena saya ya sedikit banyak saya paham soal ini kok Pak Lauli ini mempersoalkan Anda. Katanya Anda itu pernah dilaporkan oleh Pak Lauli, orang masyarakat Nias gitu karena pernah membuat cuitan yang menghina orang Nias dan menggunakan nama Pak Lauli. Lauli itu kan nama warga Nias gitu ya, dan itu Anda dianggap mencemarkan nama baik itu. Nah, itu yang sekarang juga diungkit kembali ini Bung Rocky. Iya, saya dapat banyak pertanyaan itu antara serangan dan semacam ketawa-ketawa tuh. Hmm. Karena di dalam pemberitaan seolah-olah saya di Twitter saya mengatakan lagu apa namanya itu Lagunya Cica aku Suswoyo itu punya dulu. Coba seingat gitu saya. tuh. Ya. Lalu dianggap padahal sebetulnya Pak Laul ini kan pejabat negara yang kedudukannya sangat tinggi. Dia bisa cek aja kan, Hmm. itu akun Twitter Rocky Gerung atau akun palsu. Kan Hmm. gampang tuh. Hmm. Kalau saya mau terangkan dari ya sekarang ini artinya Pak Laul ini nyebar hoax dong. Bahwa saya menjelekkan nama dia tuh. Hmm. Lo akun Twitter saya itu ada 20 30 yang semuanya palsu. Sama juga Instagram juga begitu tuh. Masa Facebook juga banyak. Instagram mungkin ada 300 nama tentang saya. Mestinya Pak Lauli kirim staff untuk lihat apakah betul itu punya saya apa enggak. Kan setiap orang bisa pakai nama, saya juga bisa bikin Twitter atau Instagram pakai nama Pak Lauli. Kan enggak ada hukumnya tuh. Jadi Pak Lauli sebagai menteri, Anda jangan nyebar hoax dong dalam keadaan yang justru sedang ribut, sedang panas politik. Akun Twitter saya itu dirampok pada waktu itu mungkin 2019 bulan-bulan Oktober, dan saya bilang bahwa akun saya itu dirampok tiga hari sebelum Pak Jokowi dilantik. Dan saya bilang akun saya dirampok oleh si Dungu itu. Itu karena saya kesel tuh. Itu pengikutnya ada 1000 berapa, ada satu satu hampir koma 2 tiga juta juta. pun. Ya. Iya, itu 2 juta pengikut tiba-tiba dirampok dan nggak bisa lagi saya peroleh. Jadi saya sampai sekarang nggak punya sosial media, saya nggak punya Twitter, saya Hmm. nggak punya Facebook segala macam tuh. Saya punya satu-satunya adalah yang setiap hari saya ada di sini tuh di FNN. Jadi itu. Jadi tolong Pak Lauli terangkan pada masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu. Nah, sekarang tugas Pak Lauli adalah perintahkan aparatmu untuk kejar siapa yang memalsukan nama saya tuh. Karena di mana-mana nama saya dipalsukan. Jadi jangan manfaatkan keadaan untuk memperkeruh suasana. Jadi salam Pak Lauli dan salam buat masyarakat Nias bahwa saya tidak pernah mengucapkan itu dan itu adalah akun palsu. Udah berkali-kali akun itu dipakai untuk menyerang saya tuh. Ya, ya. Oke. Kebetulan ini kalau soal akun ini saya tahu karena kan sebenarnya kita sedang waktu itu kita sedang kumpul bersama teman-teman ya, Bung Rocky ya di kawasan Cipete waktu itu dan kemudian Oh Anda di 2019 itu Oktober ya. itu. Ya, aduh, saya ada di situ. Kemudian nggak lama kemudian Anda cerita di situ dari tanggal 8, ingat saya tanggal 18 ya, 17 atau 18 Oktober 2019 itu. Ya, peristiwanya itu terjadi begitu dan pada waktu itu 1,3 juta itu follower Anda di sana dan Iya. memang dibajak dan kemudian dan ini sementara yang dilaporkan oleh Pak Lauli ini tanggal 30 Januari. Ini yang Oh di Jawa. jadi artinya memang pada waktu itu Anda sudah tidak punya akun itu dan dari narasinya pun saya kira ini bukan gaya Anda di situ karena itu tadi yang menirukan lagu
lagunya Cica Kuswoyo dulu yang aku punya anjing kecil namanya Lauli, digantinya begitu. Terus kemudian dia katanya punya apa dikaitkan dengan Harun Masiku gitu ya. Jadi ini kan ya saya kira bukan kelas Anda deh kalau bikin satire seperti itu gitu ya. Pak Lauli mestinya juga paham lah ya seperti itu ya. Ya, jadi tetap saya minta karena Pak Lawli yang menyebut itu, Pak Lawli juga bisa kena menyebarkan berita bohong kan. Jadi Ya. sebelum itu jadi kasus lagi yang sebetulnya nggak ada gunanya, tetap Pak Lawli mesti klarifikasi. Dan ini klarifikasi saya bahwa itu bukan akun Twitter saya. Sementara Pak Lawli udah menyebarkan bahwa itu adalah akun saya. Jadi Pak Lawli tidak teliti itu. Dan di dalam hukum sebetulnya ketidaktelitian juga disebut hoax kan. Tapi oke, saya anggap bahwa karena terpancing Pak Lawli dan ada suasana sekarang saya lagi dibully, lagi dipersekusi, lalu nebeng di situ. Nah, itu buruknya tuh. Kan mestinya Pak Lawli kirim orang bikin klarifikasi bahwa itu ternyata kami udah usut itu akun palsunya Rocky Gerung. Kan lebih mudah begitu kan daripada menimbulkan insinuasi. Wah, ini akhirnya Lawli turun tangan tuh melaporkan lagi Rocky Gerung. Itu konyol, nanti orang akan tertawa. Loh, akun Twitter Pak Rocky itu ada 20, mana yang asli, nggak ada yang asli karena udah dirampok dari tahun 2019. Demikian juga Instagram segala macam itu. Jadi banyak betul orang pakai nama saya. Jadi sekaligus saya klarifikasi bahwa sosial media saya hanya yang dikelola oleh teman-teman di FNN. Yes, hanya ini saja, hanya Rocky Gerung official dan kebetulan ada juga ininya, ada Instagramnya, tapi itu nggak pernah dipakai untuk apa-apa kecuali untuk memposting konten-konten juga dari perbincangan kita gitu. Kalau kemudian banyak sekali akun Rocky Gerung yang jualan obat kuat dan sebagainya, itu pasti bukan punya Rocky Gerung gitu. Iya, Hanya saya mau menghimbau juga mereka yang pakai nama saya itu udahlah, itu kan gak ada hukumnya juga tuh, karena nama saya dikasih des satu Rocky des Gerung segala macam, Rocky slash Gerung, Rocky titik Gerung, udah jadi akun tersendiri padahal itu bukan akun saya. Dan mereka yang menjual obat kuat itu menunjukkan bahwa saya cukup laku untuk dijadikan iklan obat. Oke, kita nggak itu santai-santai. Tapi ini soal serius ya sebenarnya karena ada kesan kuat gitu. Banyak sekali orang kemudian sekarang berlomba-lomba memanfaatkan situasi yang ada. Ini seperti yang ada sebut memancing di air keruh gitu ya dalam kasus ini. Iya, sekaligus kita hasil beredar foto saya dengan lagi dansa-dansa dengan kalangan cendana, sekali lalu saya dianggap orang cendana. Loh, itu kan manipulasi semua kan. Ya saya berteman aja dengan Titi Prabowo misalnya tuh dikatakan ini agen cendana. Loh, karena saya berteman, ada peristiwa ulang tahun atau ngopi-ngopi saya datang aja. Tapi kemudian dimanipulasi. Ada foto yang sebetulnya rame-rame tapi cuma di crop 2-3 orang di situ. Lalu saya diindikasikan itu adalah antek cendana. Di satu pihak ada foto lain ini antek SBY itu. Gimana? Kalau saya foto-foto dengan Pak Prabowo waktu 2019 banyak betul dianggap juga anteknya Prabowo. Gimana? Jadi saya antek semua orang itu kan. Iya, iya. ini ini cara untuk cara berdebat yang buruk gitu. Kalau mau berdebat dengan saya, oke, buka forum itu. Jadi maki-maki di WA grup kan itu banyak betul yang tiba ke saya. Tapi saya anggap santai aja karena ya kemampuan orang itu beda-beda untuk menapis informasi atau kemampuan untuk menahan amarah itu. Kan amarah itu disalurkan lewat hukum. Jangan ngerusak uh, opini publik hanya untuk kepentingan dapat sensasi. Jadi, oke, saya menganggap bahwa kita memang mesti belajar banyak untuk bertindak secara intelektual, mampu untuk berdebat, walaupun dengan kata-kata yang tajam, tapi tetap mesti ada kemampuan intelektual di situ kan. Jadi siramlah bangsa ini dengan pikiran supaya kita hidupkan kembali janji kemerdekaan bahwa kita ingin bangsa yang tumbuh dalam pikiran, cerdas dan ikut memperbaiki pendidikan itu adalah hal yang fundamental. Nah, itu sekaligus kita mengingatkan bahwa hoax semacam ini dan tipu-tipu atau manipulasi media, berita yang palsu, postingan gambar yang sengaja dimanipulasi, itu membahayakan nanti dalam pemilu tuh. Karena kita tahu kemampuan masyarakat kita menyerap informasi itu kecil sekali. Dan pemilih Indonesia itu, separohnya itu berpendidikan tidak lulus SMP itu. Jadi itu intinya kan. Jadi jangan masyarakat kecil itu dimanipulasi untuk apa yang disebut menggugah demagogi kan itu bahaya itu. Termasuk tokoh-tokoh pejabat yang sampai sekarang masih kita lihat bagaimana Pak Lauli
Kemarin saya pikir cuma Pak Mahfud atau Pak Muldoko yang seolah-olah uh, memancing di air keruh. Ternyata Pak Lawli juga lakukan hal yang sama kan. Jadi ada orkestrasi untuk menjebak-jebak saya dan mendiskreditkan saya. Padahal saya sendirian mengucapkan pikiran itu, nggak ada agen di belakang saya tuh. Hanya otak saya aja yang saya percaya untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu. Jadi sekali lagi teman-teman, mereka yang terlibat lagi dalam pro kontra itu. Tentu banyak yang nggak percaya bahwa itu masa Laoli sekelas Laoli nggak bisa Iya. Nah, konfirmasi, nggak bisa verifikasi sendiri, itu masih harus nyebar itu dalam berita kan, itu masalahnya. Jadi Pak Laoli tolong datang ke depan media massa, terangkan bahwa Anda potensial untuk membuat hoax sebetulnya, dan Anda harus koreksi karena Anda pejabat pejabat itu mesti lebih hati-hati dari rakyat. ya, 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 ya. Oke, termasuk juga ya saya kira ini buat Anda yang masih terus mau demo rumahnya Bung Rocky, kita sarankan hentikan karena ternyata yang dirugikan banyak dan kemarin ada warga yang marah itu tangga Anda ya kelihatannya yang marah ya karena mereka terganggu gitu ya. Iya, itu 3 hari, 4 hari berturut-turut tuh ngapain? Hmm. Kan ada polisi di situ, udah dijaga tuh, masih balik lagi ke situ tuh, dan Hmm. lempar-lempar rumah saya kan. Kan sebetulnya kan udah delik umum begitu, merusak merusak properti orang kan. Dan warga di situ juga marah, akhirnya mau saling menghadang. Saya bilang jangan, nanti jadi kasus seolah-olah itu perkelahian antar warga. Kan kita tahu yang sponsori demo yang terus-menerus datang ke tempat saya itu siapa, kita bisa pastikan kan, dengan wajah mereka, dengan intonasi mereka tuh. Yang jelas bahwa demo pertama itu ada orang PDIP, dan itu belum diklarifikasi juga oleh Hasto tuh. Ini benar PDIP apa bukan tuh? Kan mesti diklarifikasi dong. Kalau enggak, kita atau penduduk di situ akan menganggap kok PDIP terus kirim orang selama kirim pendemo selama 4 hari, dan itu mengganggu ketertiban warga tuh. Itu bau bau busuk telur yang enggak mereka bersihkan itu kan, itu mengganggu tetangga-tetangga saya tuh. Jadi saya kira itu sekaligus kita minta supaya ya ada tindakan yang lebih konkret dari PDIP terutama, karena tetap PDIP belum klarifikasi itu apakah orang yang ada di dalam gambar itu yang memakai logo PDIP dan jaket merah PDIP itu agen PDIP atau agen orang yang hendak merusak PDIP, kan itu intinya. Jadi sekaligus kita kita ingin supaya hari-hari ini ada satu ketenangan baru, dan kasus saya kan udah masuk di dalam proses permulaan, proses hukum dimulai kan. Jadi kita hargai dong fasilitas-fasilitas yang disediakan negara untuk menyelesaikan problem tuh. Ngapain lagi masih ngumpul-ngumpul di depan rumah saya? Nanti satu waktu betul-betul marah penduduk dekat situ, lalu terjadi kekerasan, lalu dieksploitasi lagi tuh bahwa Rocky Gerung mengerahkan demo tandingan, mengerahkan masa tandingan. Nggak pernah itu saya lakukan itu. Dan kalau kita lihat itu spontanitas, apalagi kan dia tampil sendirian saja tuh ya Bung Rocky ya. Iya, itu hal yang kita mau lihat, kan akhirnya orang mau lihat ini matriks matriks demonstran ini bagaimana, orkestrasinya siapa yang kerahkan itu kan. Hmm. Satu waktu akan terlihat juga bahwa pola ini dimaksudkan karena ada pertengkaran di tingkat elit, lalu mengeksploitasi kasus saya kan makin lama wartawan makin tahu bahwa ini kenapa nggak berhenti ya, berarti ada sponsor, berarti ada kepentingan yang masih ingin untuk memperlebar kasus ini kan. Ya, ya. Ya, ya, saya kira itu tadi kita kanalisasi lah ya ini kasusnya. Jangan kasihan warga yang nggak apa-apa kalau mereka bagi-bagi duit gitu ya, bener gitu ya, dibagi duitnya, janjinya katanya 100.000, nanti ternyata ngaku ya cuma dibayar Indomie dua, ada yang ngakunya 100.000 cuma ternyata untuk satu orang ternyata untuk dibagi 4 orang, kan kasihan juga ini mak-mak yang dikerahkan seperti itu. Iya, saya menduga makin banyak orang akan kulik-kulik, bahkan kuliah-kuliah saya yang memang kritis itu, termasuk satu kuliah yang saya pakai data dari NTT itu, kemudian dimanipulasi seolah-olah saya menghina lagi rakyatnya. Padahal itu kuliah yang datanya ada tuh, dan bukan itu. Jadi banyak betul penggalan-penggalan kuliah saya yang sekarang bermunculan, tapi konteksnya mereka ubah kan. Itu Hmm. juga sama seperti uh, kasus di masyarakat Dayak gitu, yang sebetulnya saya membela masyarakat Dayak, dan salah seorang panglimanya justru mengatakan ya memang kita harus lindungi masyarakat Dayak, tetapi diambil cara yang lain sehingga seolah-olah ada masyarakat Dayak yang merasa tersinggung dengan saya. Loh, itu artinya ada orang yang memainkan isu ini. Saya dari awal membela hak masyarakat Dayak tuh. Saya pernah dikasih mandau justru dalam satu pertemuan masyarakat Dayak. Jadi ini manipulasi macam ini harus dihentikan, dan negara tahu permainan ini. Negara tahu siapa yang bermain. Yes, oke, baik. Terima kasih Bung Rocky ya. Tetap 0% ya. Yes.